Lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ke eksplorasi konsep sebelum nanti kita bahas pengalaman Bapak Ibu dalam membuat perencanaan dan penganggaran. Nah, Bapak Ibu melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ada dalam profil pendidikan. Kemudian melakukan refleksi untuk menemukan akar masalahnya. Nah, kalau sekarang di aplikasinya enak ya, Bapak Ibu ya, sudah ada langsung. Nah, melakukan pembenahan ini, nanti Bapak Ibu akan merumuskan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran ya. Baik itu dari refleksi dan benahi tadi dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran atau RKAS, kemudian dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi. Nah, ini langkah-langkah detailnya sampai akhir Bapak Ibu. Jadi pertama menganalisis tadi profil, kemudian menganalisis akar masalah, merumuskan programnya, memasukkan hasil rumusan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Nah, kalau sampai aplikasi tadi kan di aplikasinya ada sampai perumusan program. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan hasil rumusannya untuk membuat perencanaan dan anggaran. Baru nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan dan memonitoring serta mengevaluasinya. Selanjutnya, nah kita tadi beberapa kali menyebutkan dalam perencanaan berbasis data ini dasarnya itu adalah rapor pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengenal rapor pendidikan, tidak hanya Bapak Ibu kepala sekolah tapi juga guru-guru, karena bisa juga mengakses ya Bapak Ibu guru untuk melihat rapor pendidikan sekolah. Di sini nanti kita akan mengulas ya dasar hukum, kerangka rapor pendidikan, struktur rapor pendidikan dan juga cara. Jadi rapor pendidikan itu biasanya keyword mengenai satuan pendidikan itu sendiri gitu ya, yang diambil dari indikator terpilih. Kalau profil pendidikan itu bisa menggambarkan profil pendidikan daerah dan juga satuan pendidikan, tapi kalau rapor itu lebih teknisnya mengenai satuan pendidikan kita. Dan rapor pendidikan ini bisa diakses di platformnya. Jadi ada aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan juga rapor pendidikan. Platform pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai akun belajar, capaian pembelajaran siswa, outputnya seperti apa. Kemudian yang dimensi dimensi A itu khususnya memuat tentang mutu dan relevansi hasil belajar. Kalau dimensi B sama output juga, tapi khususnya membahas mengenai pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini semuanya hasil dari asesmen nasional ya Bapak Ibu. Kemudian proses di sini diwakili di dimensi D. Dimensi D ini membahas mengenai mutu dan relevansi pembelajaran. Kemudian dimensi E mengenai pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemudian dimensi C itu input mengenai kompetensi dan kinerja PTK ya.
Jadi mulai dari dimensi A sampai E itu menggambarkan proses mulai dari input, proses pembelajaran dan sampai output Bapak Ibu. Jadi tidak hanya membahas outputnya saja rapor pendidikan itu, nah, tapi juga membahas keseluruhan ya mengenai karakter dan juga lingkungan sekolah, termasuk SDM-nya. Ini merupakan indikator untuk level 1 di area output. Area output tadi yang diwakili di dimensi A dan juga dimensi B. Nah, mulai dari kemampuan literasi, numerasi, kemudian ada juga menjelaskan kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, dan kesenjangan karakter ya. Nanti Bapak Ibu kalau melihat dimensi A dan B, nah itu berarti menunjukkan kualitas ya pendidikan kita baik dari literasi, numerasi, dan juga kesenjangannya. Kemudian ada indeks karakter, itu SMK ya, bisa kita skip ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di mana letak kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran, kepemimpinan instruksional juga nampak di rapor pendidikan kita. Bukan hanya kemampuan anak-anak kita ya, tapi juga kepemimpinan, termasuk juga iklim keamanan sekolah, kesenjangannya, iklim kesetaraan gender, kesenjangannya. Nah, jadi tadi mengenai perundungan, misalnya budaya inklusif, nah itu nampak nanti berapa skor satuan pendidikan kita, Bapak Ibu. Iklim kebinekaan juga, kemudian kesenjangannya, iklim tadi inklusivitas, dan juga fasilitas literasinya. Nah, ini semua dapat Bapak Ibu lihat di dimensi D. Kemudian untuk dimensi C dan E, C ini mengenai kompetensi dan kinerja GTK ya, SDM kita di sekolah. Ini Bapak Ibu biasanya diambil dari GTK, dari data-data di GTK ya, misalnya proporsi GTK bersertifikat, kemudian proporsi GTK penggerak. Nah, jadi penting ya guru-guru kita di sekolah untuk mengikuti program-program misalnya penggerak gitu. Kemudian termasuk PPG gitu ya, karena semua ini menjadi input untuk nilai asesmen nasional yang melahirkan rapor pendidikan dan profil pendidikan kita. Kemudian untuk yang E mengenai partisipasi warga sekolah, makanya mengapa harus ada kerjasama, karena semuanya dinilai partisipasi warga sekolah di sini. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu dan pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Jadi memang komprehensif ya Bapak Ibu di rapor pendidikan kita ini, dan semua dapat diakses di platform rapor pendidikan bagi yang memiliki akun belajar ID. Ini merupakan kerangka pengguna dalam mengakses platform pendidikan. Jadi siapa saja sih yang bisa mengaksesnya? Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari tahu status ini, nampaknya aktif semua ya akun belajar ID-nya, karena di sini semua merupakan sekolah penggerak, kemudian guru komite pembelajaran. Nah, pasti ada akun belajar ID yang aktif. Nah, kalau status akunnya ditemukan, kemudian adalah warna merah. Oh, ternyata label merah itu ada kesamaan. Berarti di situ nanti detail peringkat. Kemudian jika peringkat itu masih memiliki nilai yang sama, mana penurunan yang tinggi, mana kenaikan yang terendah. Peringkat itu nanti kalau sudah diunduh itu ada peringkat tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Jadi seperti itu. Nah, penjelasan sudah tahu belum? Itu ada indikatornya. Berapa sih yang masuk kategori nasional? Berapa sih termasuk yang warna-warna spektrum warna itu sebenarnya ada indikator-indikator. Karena kemarin, karena saya termasuk akademisi, jadi kayak itu tidak akan pernah tahu permasalahannya. Berarti analisa yang kita lakukan itu juga mengacu dari prioritas yang kita pilih.
Jadi gini, prioritas itu pada dasarnya kita nanti kan menggunakan itu sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Karena yang ada di prioritas itu kan by system, yang sistemnya itu berdasarkan inputan data kita. Salah satunya, nanti datanya kan banyak ya, data pendidikan itu sumber data atau yang keseluruhan. Nah itu nanti yang pertama yang kita yang indikator levelnya. Jadi di situ nanti sudah ada. Jadi mungkin ini karena nanti penjenengan juga harus menyampaikan ke sekolah-sekolah IKM. Jadi nanti supaya tahu, gitu ya. Ini loh yang menjadi dasar ketika membaca itu kita sudah ada, gitu. Nah ini nanti semuanya sudah ada. Jadi gitu. Ini yang ingin saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, ini saya persingkat saja deh. Nanti kemudian yang kedua. Ini terkait dengan laporan pemetaan. Walaupun ini setiap kali kegiatan yang penjenengan lakukan, jangan sampai lupa untuk didokumentasikan. Kemudian yang kedua, ya, ini bisa saya selalu meminta dia sekolah dampingan saya, selain dokumentasi juga, ya minimal ada pelaporan sedikit, gitu ya. Jadi penjenengan itu punya bentuk dokumen. Jadi nanti misalnya ada pelaporan, nah nanti data sewaktu-waktu diminta itu nanti tinggal mengambil. Jadi kayak semacam ini ada database. Ya kayak penjenengan persiapan untuk akreditasi itu. Biasanya kalau akreditasi itu kan ngebut gitu ya. Padahal ngeprintnya akreditasinya besok, ngeprintnya sekarang. Itu contohnya. Nah proses itu sebenarnya proses yang dilaksanakan setiap hari seperti itu. Walaupun sekarang sudah bisa paperless. Artinya tidak harus di print, jadi cukup misalkan menggunakan pen. Jadi seperti itu. Kecil lungguh ya, aku tak konten sih. Halo. Kocok iki. Terus itu nanti buat di sini. Ya itu kan bisa pakai kertas warna yang bukan hanya untuk Nah, itu menurut kami setelah kami sedikit bersama Bapak Ibu guru, penyebabnya membacanya itu tidak memperhatikan tanda baca, sehingga pemahaman anak menjadi kurang. Nah, setelah kegiatan membaca itu, anak-anak selalu kita pandu begini, apa bacaan yang kamu baca itu jenisnya apa? Nah, jenisnya kita kategorikan menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang kegiatannya baca fiksi, anak-anak sudah paham, wah kalau ini tentang cerita-cerita, tentang fabel, tentang apa, oh itu berarti fiksi. Kemudian kalau tentang pengetahuan-pengetahuan, itu non-fiksi. Apa yang harus ditindaklanjuti setelah membaca? Yang fiksi, menuliskan judulnya, kemudian tokohnya, karakternya, latar belakang tempat, waktu, kemudian amanatnya. Jadi kita ajari seperti itu secara sederhana
Kalau kelas yang bawah masih kita pandu, tapi kalau kelas atas sudah harus bisa menulis sendiri. Jadi setelah baca judulnya apa? Oh ini termasuk fiksi apa non fiksi? Fiksi. Terus ditindaklanjuti dengan menulis seperti yang saya sampaikan itu. Karena yang mengatur, yang melapor itu neneknya. Karena neneknya itu kebetulan ketua dari organisasi perlindungan wanita dan anak yang datang di situ. Saya ada indikasi begini, anak itu pastilah dari informasi neneknya itu saya memprediksi bahwa anak ini terlalu diintervensi oleh neneknya karena beliau mempunyai jabatan perlindungan itu tadi. Akhirnya coba yang hadir ke sini ayahnya atau ibunya, karena tanggung jawab itu sebenarnya bukan pada nenek tapi ayah dan ibunya. Akhirnya ibunya datang, terus saya ajak komunikasi. Nah, itu kan ya ibu, mulai sekarang kalau ingin sekolah di sini kita benahi dulu, jangan buru-buru pindah. Mari kita benahi dulu penyebabnya apa. Anak saya itu kalau di kelas sama gurunya dibully, diceng, pokoknya dan itu versinya orang tua. Saya tidak percaya begitu saja. Terus akhirnya begini, mungkin begini Bu. Jadi ketika anak itu ada permasalahan antar anak, kalau pulang itu wadul, jangan langsung jenengan percaya, langsung penjenengan bela. Itu jangan-jangan yang salah putrane jenengan. Tidak disabilitas itu kan mereka mengalami ketidakmampuan tertentu. Kalau ini anaknya malah kemampuannya berlebih dari yang pada umumnya, itu juga membutuhkan penanganan khusus, jadi termasuk anak berkebutuhan khusus. Kalau yang temporer yang lainnya itu banyak, misalnya korban bullying yang jadi tidak bisa belajar, itu juga termasuk ABK jadinya. Atau yang tadi keluarganya di tingkat ekonomi rendah sehingga kurang mendapatkan nutrisi, terus anaknya jadi sulit konsentrasi misalnya, itu juga termasuk ABK yang penyebabnya dari luar dirinya, berarti termasuk ABK temporer ya, yang sebab-sebab itu kalau kita hilangkan, anaknya menjadi bisa kembali belajar pada umumnya. Makanya mungkin butuh konseling, kalau ada yang trauma, broken home tadi ada disebutkan, itu juga termasuk ABK. Jadi pada intinya anak kita semua itu bisa menjadi anak berkebutuhan khusus gitu. Kalau mereka memiliki kesulitan dalam belajar atau hambatan dalam belajar, baik itu yang disebabkan oleh dirinya ataupun di luar dirinya, dan ini perlu penanganan khusus yang mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menangani itu, dan ada yang butuh tadi kerjasama dengan pihak luar. Nah, ini ada bagian penting di program ARKAS tadi ya, yang Bapak Ibu mungkin bisa diskusikan lebih dalam, diotak-atik kembali gitu ya, kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa sehingga kita bisa memecahkan solusi terhadap akar permasalahan. Itu saja barangkali untuk tambahan mengenai RKAD dan ARKAS tadi. Karena aksi nyata. Dan sebenarnya tinggal mengcopy saja dari program yang tadi dibuat. Tinggal diperjelas. Sudah di-share kah Pak? Sudah ya, kalau Pak Sabit saya belum ya. Nanti saya share formatnya. Ini sebenarnya hampir sama seperti biasa Bapak Ibu, nanti ada PIC-nya siapa, kemudian waktunya kapan gitu ya. Kemudian sumber dayanya dijelaskan gitu. Hanya tinggal lebih dirincikan, dan ini nanti yang akan dievaluasi ya, dilakukan kegiatan refleksi lokakarya. Jadi nanti akan ditanyakan rencana aksi nyatanya terlaksana atau tidak. Kalau tidak salah itu cukup salah satu. Nah, jadi ringan ya, minimal Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan lebih banyak juga. Berarti udah ACC ya, dari Pak Sabit. Boleh besok semua belum akan mengisi evaluasi kegiatan hari ini. Ya. Ada evaluasi kegiatan hari ini sudah di-share juga di WA group, mungkin juga Pak Sabit juga sudah ya, sudah. Silakan untuk semua peserta mengisi evaluasi tersebut.
Dan ini karena sudah diwanti-wantinya lebih dari jam 3, jangan lebih dari jam 3, akhirnya kita nampaknya akan tutup lebih cepat ya Bapak Ibu, karena biasanya nanti Bapak Ibu ada yang minta foto bareng gitu nggak? Terakhir, iya. Jadi ada waktu 5 menit untuk kita beres-beres dan foto bareng gitu ya Bapak